Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Saint-Claude Myth Sagitta Tremi. Langsung kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Sagitta Tremi. Dia ini adalah salah satu Silver Saint yang muncul di dalam serial animenya, yaitu Saint Chapter Sanctuary. Sagitta Tremi ini bisa dibilang biang kerok ya atas kejadian pertarungan ke-12 Gold Saint. Karena Sagitta Tremi inilah yang menusuk dada Saori dengan jurusnya yaitu Phantom Arrow. Sehingga dada Saori itu tertusuk oleh panah emas. Karena dada Saori ini tertusuk oleh panah emas ya, jadi saya dan kawan-kawan ini harus melalui ke-12 Gold Saint atau melewati ke-12 Gold Saint demi mencegah panah emas tersebut menusuk jantungnya Saori. Oke teman-teman, lanjut kita mulai bahas dari figur ini. Ini adalah figur Saint-Claude Myth yang dibuat oleh Bandai. Dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, untuk harga figur ini tuh kurang lebih di harga 1,3 jutaan lah ya, kurang lebih. Nah, kalau untuk sekarang sih cukup jarang sebenarnya ada yang jual untuk figur ini. Terus juga Sagitta Tremi itu dalam tulisan namanya sebenarnya ada dua macam ya. Ada yang menuliskannya Peto Emily dan juga ada yang menuliskannya Tremi gitu. Sebenarnya sih dua-duanya sama aja ya, karena Peto Emily itu dibaca dalam bahasa Jepang atau penyebutan bahasa Jepangnya itu Tremi gitu. Lanjut kita mulai bahas dari bagian boxnya ya. Untuk box di bagian depannya ini kita bisa melihat figurnya dari si Sagitta Tremi. Terus juga ada bagian objeknya juga ya di bagian sampingnya. Terus di bagian atasnya ada logo dari Senseiya, di bagian bawahnya ada logo dari Saint-Claude Myth, Bandai, dan juga Tamashii Nation. Figur ini juga figur limited edition ya, yang dikeluarkan oleh Bandai, dan figur ini dirilis di tahun 2015. Lanjut untuk bagian sampingnya seperti ini ya. Ini adalah gambar bagian objeknya dari Sagitta Tremi ya. Terus di bagian belakangnya ini adalah berbagai macam pose-posenya dan juga ada gambar si Sagitta Tremi sedang mengeluarkan jurusnya yaitu Phantom Arrow. Di bagian sampingnya lagi sama ya, adalah gambar objeknya dan untuk di bagian atasnya seperti ini. Terus untuk di bagian bawahnya seperti ini. Jadi langsung aja kita buka isi dalam dari box figur ini. Nah teman-teman, untuk dalam boxnya ini kita dapat 3 buah blister ya dan juga 1 buah manual book. Jadi untuk di blister pertama ini kita bisa melihat dapat figurnya dari si Sagitta Tremi yang figurnya sendiri menurut gue cukup unik ya, karena di bagian tangannya itu berbeda warnanya antara bagian kiri dan juga di bagian kanannya. Terus kita dapat armornya ya, mulai dari armor bahu, tangan, di bagian kakinya juga kita dapat di blister pertama ini. Lanjut di blister kedua ini adalah berbagai macam parts untuk di bagian objeknya ya. Terus juga kita juga dapat parts armor di bagian badan dan juga bagian roknya. Terus juga dapat face cap pengganti juga di sini ya. Jadi total untuk face cap pengganti di figur ini kita dapat 2 macam ya untuk face capnya. Lalu untuk di blister ketiga ini adalah berbagai macam parts dari objeknya juga. Terus juga dapat parts tangan pengganti. Jadi kita hanya dapat 2 macam parts tangan pengganti ya, yang menurut gue sih sangat sedikit banget kita dapatnya. Terus juga ada aksesoris berupa panah emas ya di sini ya, yang mana ini adalah jurusnya dari Sagitta Tremi yaitu Phantom Arrow. Terus yang pasti kita dapat manual book di sini. Ini adalah panduan bagaimana cara memasang armornya ke bagian objeknya dan juga armor ke bagian figurnya. Jadi untuk manual booknya kurang lebih seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi itu jadi di dalam boxnya kita dapat 3 buah blister dan juga 1 buah manual book. Dan langsung aja kita lihat objek dari si Sagitta Tremi ini. Oke teman-teman, ini adalah bentuk objeknya dari Sagitta Tremi, dan untuk bentuk dari objeknya ini sesuai dengan konstelasinya yaitu Sagitta ya, dimana untuk bentuk dari konstelasi Sagitta itu adalah panah. Di sini kita bisa melihat di sini adalah panah ya. Jadi ini memberikan identitas bahwa bentuk objeknya ini yang menggambarkan konstelasi dari si Sagitta tersebut. Cuman kan kalau bentuknya panah doang kan kayaknya nggak mungkin juga ya. Jadi untuk dari Masami Kurumada sendiri itu membentuk objek dari Sagitta Tremi ini kayak semacam monumen gitu. Dimana di sini kita bisa melihat ada tangan ya yang menggenggam dari si panahnya tersebut. Bentuk dari objeknya menurut gue sangat unik banget ya. Kayak berbeda dari yang lain gitu.
Dan di sini kita bisa melihat ada armor yang cukup besar di sini, di mana ini adalah armor tambahan khusus untuk objeknya yang menutup semua armor yang terpasang di bagian dalamnya sini. Jadi untuk semua armor dari si Sagitta Treme ini sebenarnya hampir tidak terlihat ya, kecuali untuk di bagian tangannya ini aja gitu. Dari gue pribadi, gue cukup suka sih dengan objek dari si Sagitta Treme ini ya, karena menurut gue unik dan lain daripada yang lain aja gitu. Terus juga dari warna armornya sendiri, yang warna birunya itu kelihatan cakep ya. Terus di sini juga ada ornamen berwarna pink yang memberikan dari bentuk objeknya ini kayak jadi kelihatan keren aja gitu. Dari proses pemasangannya sendiri menurut gue cukup mudah ya dalam proses pemasangannya, karena semua armor itu presisi semua ke kerangka dari bagian objeknya ini. Nah di sini akan gue tunjukin ya untuk letak-letak dari armor ya. Seperti biasa untuk di bagian bawahnya jelas di sini terpasang dari armor bagian tangannya ya, pelindung tangannya di sini di bagian bawah. Terus juga untuk di sini ini kita bisa copotin ya, bisa kita angkat seperti ini. Nah ini adalah parts tambahan ya, khusus untuk di bagian objeknya. Nah di bagian sini juga. Jadi di bagian dalam ini barulah terpasang untuk semua armornya dari si Sagitta Treme ini, bisa kalian lihat. Nah untuk di bagian sini ini adalah armor bagian badan ya. Terus di sini adalah armor bagian roknya. Di bagian sini ini adalah armor di bagian kepalanya ya, di bagian sini. Terus juga di sini kedua sini adalah bagian lututnya. Di sini armor bagian bahu. Terus juga ini ada armor bagian bahunya juga. Di bagian sini armor bagian kaki ya. Di bagian sini ini armor bagian kepalanya juga. Kayak semacam ikat kepala yang ada di belakangnya itu ya. Jadi terpasang di sini. Terus di sini armor bagian paha. Di sini juga armor bagian pahanya juga ya. Di sini armor bagian kaki. Terus di sini armor bagian tangannya. Lalu di sini adalah armor bagian tangannya juga ya. Jadi membentuk seperti panah gitu di bagian sini. Jadi seperti itu ya untuk letak-letak dari armor ya. Cukup simpel sebenarnya untuk letak dari armor ya, karena emang armor dari si Sagitta Treme ini juga cukup sedikit gitu. Jadi overall menurut gue sih untuk objek dari si Sagitta Treme ini dibuat dengan sangat bagus ya. Kalau kita bandingin dengan versi yang ada di animenya, menurut gue juga dibuat dengan sangat mirip banget ya. Hampir sama banget lah menurut gue ya untuk bentuk dari objeknya. Hal yang menjadi kekurangan gue cuma satu, yaitu di bagian panahnya ini ya. Karena di bagian panah ini kayak kurang bisa rapat seperti ini gitu ya. Jadi dia kayak agak mangap sedikit. Cuma menurut gue itu hanya kekurangan kecil banget lah. Overall sih gue sangat puas sih dengan objek dari Sagitta Treme ini. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Sagitta Treme yang sudah terpasang lengkap dengan armornya semua ya. Pertama kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Dari penampakan figurnya sendiri menurut gue ini dibuat dengan sangat mirip sekali ya dengan Sagitta Treme sesuai dengan yang ada di animenya. Terus gue juga suka sih dengan bentuk armor dan juga warna dari si Sagitta ini. Bentuk armornya dibuat dengan unik ya. Terus juga apalagi warnanya sih. Warnanya benar-benar keren banget, perpaduan warna antara warna biru dan juga warna pink itu benar-benar dieksekusi dengan sangat bagus banget ya. Warna birunya kelihatan kinclong, mengkilat, jadi benar-benar keren banget sih untuk dilihatnya. Terus juga bisa kalian lihat untuk armor di Sagitta Treme ini menurut gue unik juga, karena di bagian kanan dan juga di bagian kiri itu berbeda ya. Mulai dari bagian bahunya, kanan kiri berbeda, terus juga untuk di bagian tangannya sih yang sangat unik ya. Bisa kalian lihat di bagian tangan ini kan warna kulit, sedangkan di bagian kirinya itu full berwarna biru. Jadi ini adalah armornya semua. Jadi ya di situ sih uniknya dari armor si Sagitta Treme ini. Terus untuk detail dari armornya sih benar-benar dibuat dengan sangat detail juga. Mulai dari bentuknya, ukirannya, semuanya. Bisa kalian lihat di bagian roknya, di bagian kakinya. Jadi benar-benar dibuat dengan sangat sempurna sih menurut gue ya dari bentuk armornya. Jadi gue no komplain sama sekali sih dari detail armornya. Terus dari face sculptnya juga dibuat dengan cukup bagus ya dari face sculptnya. Cukup mirip sih dengan si Sagitta Treme. Lanjut kita mulai bahas dari armornya ya. Mulai dari armor kepala, ini terbuat dari plastik untuk armornya. Di
Di bagian bahunya ini terbuat dari besi, cuman untuk di bagian bawahnya ini terbuat dari plastik. Terus di bagian badan ini semua full terbuat dari besi. Di bagian bahu kiri terbuat dari besi. Di bagian tangannya ini semua terbuat dari besi juga ya. Untuk pelindung tangan terbuat dari plastik. Di bagian roknya terbuat dari besi. Paha, lutut, dan juga di bagian kakinya ini full terbuat dari besi. Terus lanjut kita mulai bahas dari artikulasinya. Untuk artikulasi kepala ini kita bisa nengok kanan kiri. Cuman cukup terbatas ya karena terhalang oleh di bagian rambutnya ini. Jadi nggak terlalu banyak sih ya untuk pergerakan di bagian kepalanya. Terus untuk bagian bahunya dia bisa naik turun aja. Di bagian sini juga. Di bagian bawahnya ini bisa gerak-gerak ya. Kalian lihat. Bisa gerak-gerak. Di bagian tangannya bisa maju ke depan, ke belakang, bisa kalian tekukin. Telapak tangannya bisa kalian putar-putar. Di bagian badannya bisa gerak ya, ada artikulasinya, bisa naik turun seperti ini. Bagian kakinya bisa maju ke depan, bisa kalian tekukin juga. Terus bisa kalian lebarin juga yang pasti. Untuk di bagian telapak kakinya bisa naik turun juga, terus juga bisa ke samping-samping juga ya. Jadi untuk artikulasi sih cukup fleksibel ya, karena dari armornya sendiri kan cukup sedikit ya. Jadi untuk ruang pergerakan dari artikulasi ini cukup bagus lah menurut gua. Nah terus teman-teman, kita juga dapat aksesoris berupa panah yang berwarna emas ya. Ini adalah jurusnya dari Sagitta Tremi yang bernama Phantom Arrow. Dan juga ini adalah panah yang menusuk dadanya Saori ya. Jadi kita dapat aksesoris seperti ini di figur ini. Untuk panahnya sendiri ya standar aja sih ya panahnya. Terbuat dari plastik dan juga bentuknya ya panah aja gitu. Oke teman-teman, jadi untuk figur Saint-Claude Mage Sagitta Tremi ini, walaupun karakter dari Sagitta Tremi ini kurang begitu favorit ya, atau muncul itu cuma bentar banget, cuman gue ngerasa untuk figur yang dibuat oleh Saint-Claude Mage ini dibuat dengan sangat niat gitu, dan dibuat dengan sangat serius. Dari penampakan dan detail dari figurnya sih benar-benar dibuat dengan sangat bagus banget ya, mirip dengan si Sagitta Tremi sesuai dengan yang ada di animenya. Terus dari detail armornya dibuat dengan bagus semua, dan juga dari warna armornya itu dibuat dengan sangat keren dan sempurna menurut gua. Dari face sculptnya juga dibuat dengan cukup mirip dengan si Sagitta Tremi. Jadi dari penampakan dan detail dari figurnya sih gua hampir no komplain sih dengan figur ini. Artikulasi juga cukup bagus ya, karena dari armornya sendiri itu cukup minim ya. Jadi untuk pergerakan dari artikulasi di figur ini itu cukup bagus menurut gua. Untuk ukuran dari gua pribadi sih ada di bagian pars tangannya ya, yang untuk pars tangan pengganti itu kita hanya dapat sedikit banget. Kita hanya dapat dua macam pars tangan pengganti gitu. Jadi menurut gue sih sangat sedikit banget sih. Untuk selebihnya menurut gue sih udah dibuat dengan bagus banget ya. Dari objeknya juga dibuat dengan sangat mirip, dan proses pemasangannya juga cukup mudah gitu. Jadi ya overall menurut gue ini adalah figur yang dibuat dengan sangat bagus. Dan untuk skor dari gue untuk figur ini, gue kasih nilai 9 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada inputan dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.